Clyde Child, putri Darkchild generasi sebelumnya dari hubungan di luar nikah. Sang putri sulung dibesarkan secara diam-diam karena dia sangat mirip dengan anggota keluarga Child lainnya sehingga sang Duke tidak sanggup mengusirnya. Kel sendiri tidak mengetahui eksistensi gadis itu sebelum hari itu tiba. Buktikan bahwa kalian cukup kuat untuk melindungi kekayaan dan status keluarga Child yang hebat. Hanya yang terkuat yang akan mampu bertahan di dunia ini. Itulah tanda dimulainya perburuan untuk mencari seorang ahli waris. Anak lelaki tertua tewas segera setelah pengumuman itu karena dia tidak sengaja jatuh dari tangga. Lalu di ulang tahun Kel yang ke-18, Kel dilukai oleh kakak keduanya yang sangat dia percaya. Setelah insiden penyerangan itu, Kel memutuskan untuk mengurung diri di kamarnya karena hatinya terluka parah. Dan saat itulah seorang gadis muncul di hadapannya. "Tuan, apa Anda tidak lapar?" "Tuan, Anda harus bertahan hidup agar bisa melindungi keluarga Child. Saya akan membantu Anda." Kenapa kamu peduli? "Ini demi melindungi keluarga Child. Anda hanya perlu berjanji bahwa Anda tidak akan melupakan saya. Bahkan setelah Anda menjadi seorang Duke, saya akan mengakhiri semuanya untuk Anda." Setelah malam itu, 2 orang ditemukan terbunuh dan 1 lagi tewas dalam sebuah kecelakaan. Dan secara kebetulan sang ayah juga meninggal karena sakit. Setelah kematian bertubi-tubi itu, Kel jadi dikenal sebagai sang Duke Monster. Dan acara pertama yang harus diselenggarakannya sebagai seorang Duke adalah acara pemakaman ayahnya dan kakak-kakaknya. Apa? Maksudmu kau ini saudara perempuanku? Kau, apa yang sebenarnya kau inginkan? Balas dendam atau menjadi Duke dengan membunuhku juga? Katakan, apa yang kau ingin dariku? Apa yang kuinginkan? Hanya ada satu hal yang kuinginkan setelah dikurung di rumah ini selama 28 tahun. Kebebasan. Aku ingin bebas. Ya, aku ingin bebas, katanya. Clay adalah karakter kesukaanku karena kalimat yang satu itu. Nona, mau sampai kapan memikirkan hal lain begitu? Maaf, Kel. Habisnya tadi kamu juga melakukan hal sama sih. Aku yakin kami baru saja memikirkan orang yang sama, tapi berbeda denganku. Kel mungkin merasa benci, marah, dan takut padanya. Aku ingat bahwa Kel tidak menolak kehadiran Claire setelah dia jadi seorang Duke, dan mereka tetap mempertahankan hubungan yang mirip hubungan kerja. Susah juga nih. Dia akan kembali dari bepergian ke sebuah kerajaan di seberang lautan. Aku tidak menyangka bakal ada kejadian seperti ini. Kalau ingat masa lalu cowok ini, Akhirnya kamu menoleh ke arahku juga. rasanya dia punya cerita yang menyedihkan sekali, padahal dia kan tokoh utamanya. Kurasa tidak masalah untuk hari ini saja. Kamu tahu, Kel, terakhir kali kulihat kamu punya bekas luka yang besar di sini. Kapan kamu mendapatkannya? Tidak, tunggu dulu. Maksudku bukan aku mau melihatnya lagi. Bekas luka ini hadiah ulang tahunku yang ke-18 dari almarhum kakakku yang kedua. Sepertinya dia bermaksud memberi hadiah yang lebih besar lagi, jadi kurasa hadiahnya yang satu ini terhitung hadiah gagal. Tapi karena bekas ini terasa nyeri setiap kali hari ulang tahunku tiba, kurasa ini bisa dianggap hadiah yang tak terlupakan. Oh, Jangan pasang wajah seperti itu. Aku merasa bekas ini tidak akan terasa nyeri di ulang tahunku yang berikutnya kalau kamu bersedia tinggal di sisiku. Jadi, kumohon tetaplah berada di sisiku. bicara apa kamu? Aku ini bukan seorang tokoh utama. Bukan aku orang yang seharusnya kamu curahkan rasa sayangmu sampai seperti ini. Tidak, ini pasti bertanda buruk. Tanda bahwa akhir yang mengerikan akan menimpahnya. Ini bukan saatnya bersantai menikmati hidup di rumah ini. Besok aku harus kabur dari sini. Oke, setelah memperhatikan pola jadwal Kel selama beberapa minggu terakhir, aku jadi tahu bahwa sekarang Kel sedang menghadiri rapat besar keluarga Child. Oke, air ada, sepatu yang nyaman sudah terpasang. Aku siap melarikan diri dari sini. Nona, Anda hendak kemana? Aku lupa soal mereka. Pasukan kesatria keluarga Child yang sangat ini bertugas jadi pengawalku.
Aku cuma mau pergi jalan-jalan seperti biasanya. Ada masalah dengan hal itu? Kalau begitu, kami juga akan mengikuti Anda seperti biasanya. Mereka menyebalkan sekali. Aku kan jadi susah mau kabur. Mereka ketat sekali mengekoriku. Maaf, tapi bisakah kalian mengawasiku dari jarak yang agak lebih jauh? Tidak bisa. Apa? Kenapa? Memangnya bahaya macam apa yang mungkin kutemui di kediaman ini ya? Atau apa? Kalian khawatir aku bakal kabur dari sini? Ini aku bawa semua karena aku takut bakal tersesat di tempat seluas ini. Karena aku mau menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah aku datangi. Aha, itu ide yang sangat bagus. Memang sebaiknya Anda mulai membiasakan diri dengan struktur tempat ini, karena sebentar lagi Anda akan menjadi Dukces kami. Dukces, bicara apa kalian? Sang Duk jelas menyebut Anda sebagai calon Dukces berikutnya. Anda begitu berharga baginya, sampai-sampai beliau mengancam akan membegal kepala kami kalau Anda sampai tergores barang sedikit saja. Apa? Cara mereka mengatakan seolah-olah tidak aneh kalau kami akan melangsungkan acara pernikahan besok. Oke, aku benar-benar harus pergi dari sini. Nona Amelia! Asal aku bisa melompati dinding itu pasti. Nona, mohon berhenti. Aku tidak punya pilihan lain selain percaya pada tubuhnya Amelia, karena sejak kecil dia sudah dilatih oleh ayahnya yang seorang komandan pasukan kesatria. Nona, itu berbahaya. Mohon tetaplah berada di sana. Diaman di mana para penghancur itu tinggal justru lebih menakutkan dari ini, tahu? Anda tidak boleh lompat keluar. Jatuhkan saja diri Anda kemari. Kami akan menangkap Anda. Meskipun kalian tahu Kiel bahkan marah kalau aku bilang padanya ada pria lain yang menyentuhku. Kuberi kau kehormatan untuk menangkap Nona. Tidak, terima kasih. Begitu berada di atas sini baru kerasa deh seremnya. Nona, anginnya kencang sekali. Mohon turun dari sana. Tidak, aku... Nona! Wah, manisnya. Hah? Aku masih hidup. Siapa yang sudah menangkapku? Aku tidak tahu kamu siapa, tapi kamu manis ya. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan berdua? Claire Child, idolaku, karakter idolaku sedang menggendongku. Kak, kamu cantik sekali. Kamu ini benar-benar anak yang manis ya. Hah? Ya Tuhan, rasanya aku jatuh cinta lagi padanya. Nona! Lalali Claire? Siapa nona manis ini? Oh, saya cuma kebetulan lewat. Namanya Amelia Dian. Sang Duk menyebutnya sebagai calon Duchess berikutnya. Mereka resmi berpacaran. Ih, mereka ini. Jadi mereka tahu nama asliku. Dan selama ini sengaja memanggilku nona-nona. Kurasa aku tahu kenapa dia membawamu kemari. Kamu tidak hanya manis dan elegan, tapi juga punya sepasang mata yang seksi. Kamu pasti akan mengundang perhatian banyak pria kalau keluar dengan dandanan yang bagus. Hehehe, namaku Claire, Claire Child. Amelia, maukah kamu menemaniku mengobrol? Jantungku, kenapa semua anggota keluarga ini punya senyum yang begitu memukau sih? Tapi aku tidak bisa, aku harus kabur dari Kiel. Ada apa? Kamu tidak mau? Oh, jantungku. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa cantik senyumnya, aku tidak boleh lupa bahwa wanita inilah yang telah membunuh Child bersaudara. Hihihi.
Jadi, kamu baru kembali dari kerajaan Trija. Bener, aku suka berpergian. Aku menyukai perasaan bebas yang bisa kurasakan saat pergi kemanapun yang aku mau. Cobalah, ini racikan teh dari toko paling terkenal di kerajaan Trija. Aku tidak bakal pingsan atau apa kalau meminumnya kan? Wow, teh hitam ini punya sedikit rasa stroberi di dalamnya. Rasanya enak kan? Harusnya Claire kan sifatnya tidak sebaik dan seramah ini. Amelia, aku senang sekali kamu ada di sini. Sejujurnya, aku tidak ingin kembali ke sini karena aku tidak suka sendirian saja di sini. Apalagi sejak dulu aku selalu ingin punya adik perempuan. Padahal ada ruangan sebanyak ini, tapi kenapa dia pilih duduk begitu dekat denganku? Apa kamu selalu minum dengan gaya semanis itu? Kamu harusnya mengunjungiku sering-sering loh ya. Bener-bener deh, lama-lama jantungku bakal meledak nih. Aku tidak tahu kenapa, tapi Quiet Child sepertinya menyukaiku. Quiet Child yang itu loh, mungkin aku bisa memanfaatkannya situasi ini. Kiel jelas-jelas tidak suka dengan Claire, yang membuat orang-orang menganggapnya seperti monster kejam. Dan Claire menganggap Kiel pantas menanggung beban itu sebagai seorang duk, karena berkat dia, Kiel jadi tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Sederhananya, mereka tidak menyukai satu sama lain. Jadi, kalau aku akrab dengan Claire, Kiel mungkin akan jadi membenciku, meskipun sebenarnya itu bukan situasi yang ideal. Amelia, coba lihat ini. Ini gaun paling trendy dari Madridian, kota yang sangat bergairah. Oh, iya? Terlalu terbuka. Oh no! Seksi kan? Gaun malam seperti ini sedang populer sekali di Madridian. Mereka menyebutnya gaun tembus pandang. Coba kamu pakai. Pakai ini. Sudah kuduga. Kamu kelihatan cantik sekali. Wah. Aku agak malu memakainya. Tapi gaun ini memang luar biasa seksi tapi juga berkesan elegan. Amelia, di sini kamu rupanya. Itu suaranya Kiel. Memangnya sudah kuduga sih, tapi aku dari suaranya saja aku tahu dia sedang marah. Hehe, apa kabar Kiel? Hah, Kiel? Bagaimana ini? Dia semarah itu. Memangnya baru kemarin malam dia cerita soal apa yang terjadi pada keluarganya dan juga tentang Claire. Dia pasti merasa terkhianati melihatku menghabiskan waktu dengan Claire. Ini salahku, aku harus minta maaf. Maafkan aku, Lady Claire. Hehehe, tidak apa-apa, susulah dia. Kelihatannya keadaannya kurang baik. Hanya saja jangan lupa untuk mengunjungiku lagi, oke? Aku tidak pernah melihat kalian berwajah seperti itu sebelumnya. Mungkin sebaiknya aku tetap tinggal di ibu kota untuk sementara ini, mumpung Amelia masih di sini. Kel, maafkan aku. Aku yang salah. Maaf sudah memicu ingatan seputar traumamu. Bagaimana aku bisa menembus kesalahan ini? Oh, astaga. Saking marahnya dia tidak mau menjawab pertanyaanku. Cium aku. Apa? Baiklah, apa itu saja cukup? 1, 2, 3. Kel, kukira kamu marah. Kurasa aku memang marah memikirkan seberapa banyak lelaki yang melihatmu selagi kamu berlari kemari. Hah? Kamu tidak merasa terluka? Apa maksudmu? Kenapa aku harus merasa terluka? Jadi aku sudah terlalu cepat berasumsi.
Ya sudahlah, setidaknya sekarang aku bisa lega. Syukurlah, kukira kamu merasa terluka gara-gara aku. Apa kamu berlari kemari karena mengira aku merasa terluka melihatmu bersama dengan Lady Claire? Memangnya salah ya? Kamu berusaha kabur dariku, tapi di saat yang sama kamu terus bersikap seperti seseorang yang tidak ingin kabur. Apa kelihatan jelas sekali aku ingin kabur darinya? Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku khawatir sudah membuat Kel merasa terluka. Aku berlari kemari tanpa sadar bahwa kakiku jadi lecet dan gaunku jadi sobek. Aduh, baru sekarang terasa nyerinya. Aku memang tidak menyukai Lady Claire, tapi kamu jadi bisa bersenang-senang selama aku tidak ada di sini. Mengetahui saja sudah cukup bagiku. Sepertinya mantelnya lebih kuat dari yang kukira. Kamu tidak sadar tumitmu lecet. Oh, Kamu sebegitunya mengkhawatirkan perasaanku. Sejujurnya, aku tidak suka melihatmu memakai pakaian yang dihadiahkan oleh si Claire padamu. lalu kenapa? Jadi, menurutmu apa yang akan kulakukan sekarang? Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.